السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Para jamaah salat subuh yang semoganya kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersama-sama senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sehingga pada saat ini subuh yang sejuk ini kita kembali bersama-sama dapat menghirup udara, menikmati berbagai nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga kita dapat hadir di dalam masjid yang mulia ini untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk menegakkan salat fardu subuh secara berjamaah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga yaumil qiyamah, dan semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Para jamaah salat subuh Masjid Syuhada yang semoga senantiasa merahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa perjalanan waktu mengantarkan kita kepada subuh yang ke-26 dari bulan suci Ramadan ini, menandakan bahwa kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tentu apa yang seharusnya kita lakukan di akhir-akhir Ramadan ini agar semua apa yang kita lakukan bernilai sesuai dengan apa yang kita harapkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita melakukan evaluasi terhadap ibadah-ibadah yang kita lakukan sepanjang Ramadan ini, sebagaimana juga yang dilakukan oleh ulama, para ulama terdahulu. Karena dengan evaluasi, dengan muhasabah terhadap apa yang kita lakukan, mungkin kita akan menemukan hal-hal yang positif. Maka kalau kita temukan hal-hal yang positif, kita tingkatkan kualitas dan kuantitas yang hal-hal positif itu, agar apa yang kita harapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai yang kita harapkan. Tetapi manakala kita temukan hal-hal yang kurang, hal-hal yang belum terpenuhi dari apa yang kita lakukan, maka kita berusaha untuk kembali memperbaikinya dengan meningkatkan amaliyah kita, baik dari segi kualitas maupun segi kuantitasnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali, bahkan beliau mengatakan setiap iftar setelah berbuka puasa itu hendaknya kita melakukan evaluasi. Kita padukan ada dua sikap. Yang pertama adalah khauf dan raja.
Khauf itu adalah rasa ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan apa yang kita lakukan ini belum sesuai. Jangan-jangan apa yang kita lakukan itu ada kesalahan. Jangan-jangan menyebabkan akhirnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus ada, kata beliau. Ada rasa khauf. Mungkin ini yang salah satu bentuk ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kita ba'da salat. Itu bukan kalimat alhamdulillah diajarkan, tetapi kalimat istighfar minimal 3 kali. Setelah assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah. Mungkin di dalam salat kita ada yang keliru, mungkin ada bacaan kita yang kurang, mungkin gerakan kita yang belum tepat, yang menyebabkan nilai-nilai daripada ibadah salat kita itu yang kurang. Dan dengan kekurangan kita yang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam bulan Ramadan. Puasa sehari yang kita lakukan, ibadah qiyamul lail yang kita kerjakan, baca Quran tadarus setiap saat kita lakukan. Maka kita lakukan selain evaluasi, ada perasaan khauf kita. Sehingga dengan perasaan khauf ini, kata Rasulullah, ada keinginan yang kuat dari kita untuk memperbaikinya. Kemudian dipadukan dengan rasa raja, harapan. Dan di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali ayat-ayat maupun hadis yang memberikan kepada kita harapan itu. Sehingga dengan harapan itu, maka Allah mengatakan dalam hadis qudsi, saya bersama sangkaan hambaku. Jadi kita harus punya rasa optimis juga dengan apa yang kita sudah lakukan. Di samping kita memperbaiki terus dengan apa tentang ibadah yang kita lakukan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi evaluasi ini sangat penting. Bagaimana juga Allah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur ma qaddam. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu melakukan persiapan, melakukan evaluasi apa yang harus kamu lakukan besok hari. Apa yang kita persiapkan? Karena memang persiapan kita menuju kehidupan semakin jauh perjalanan kita, maka semakin perlu banyak bekal yang harus kita persiapkan. Apalagi kalau di dunia beda negara, mungkin banyak yang perlu kita persiapkan, paspor dan lain sebagainya. Apalagi yang akan kita lalui, yang akan kita hadapi alam yang berbeda. Karena masih ada 2 alam yang kita akan teruskan. Karena paling tidak ada 5 alam yang kita lewati. Yang pertama alam ruh sudah kita lewati, alam rahim sudah kita lalui. Sekarang kita berada di alam dunia. Dan mulai ketika kita mukallaf, ketika kita balik, maka semua apa yang kita lakukan akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan pertanggungjawabkan pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, yatba'ul maiti salasun, yang akan menyertai jenazah itu ada 3. Fayarziusnani wa yabqa wahid, 2 pulang dan yang tetap bersama kita ada 1. Fayarziu, yang pulang, ahluhu, yang akan pulang orang beramai-ramai mengantarkan kita dengan orang-orang yang mencintai kita. Tapi mereka setelah mayat dikuburkan, mereka pulang kembali ke rumah. Kemudian yang kedua, maluhu, yaitu hartanya. Hartanya akan kembali, mungkin diantar dengan mobil yang super mewah, tetapi dia hanya sampai di jalan raya saja dan dia akan kembali pulang. Wa yabqa wahid, dan yang bersama dengan kita amaluhu, yaitu amal kita. Amal itu ada 2, bisa amal soleh atau amal salah. Kalau amal soleh, maka itu mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebahagiaan, kedamaian dan ketentraman kita di alam berikutnya, yaitu alam barzah, dan terus kepada alam akhirat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tetapi sebaliknya, kalau yang banyak itu adalah amal-amal yang tidak baik,
maka ini yang akan mendatangkan kesusahan, bahkan azab dimulai dari alam barzah. Makanya konon ketika seseorang masuk alam barzah, kalau orang-orang yang beriman itu ketika setelah semua pertanyaan malaikat nakar nakir terjawab, maka dia diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu nanti di surga di sini, diperlihatkan tempatnya, sehingga dia merasakan nikmat-nikmat surga itu sudah mulai dirasakan, sehingga dia pun berdoa. Karena dia tidak akan masuk surga sebelum kiamat, maka dia pun berdoa kepada Allah, ya Allah, segerakan kiamat. Karena dia tidak akan merasakan nikmatnya surga itu sebelum kiamat terjadi. Tetapi sebaliknya orang-orang yang durhaka, orang-orang yang tidak mampu menjawab pertanyaan nukar dan nakir dan yang mendapatkan azab kubur, dia juga akan diperlihatkan oleh Allah, kamu nanti di neraka di sini. Dan dia pun berdoa, ya Allah, jangan kiamat, jangan kiamat. Karena kalau kiamat terjadi, dia akan ditempatkan sebagaimana yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan diperlihatkan dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, sekecil apapun yang kamu lakukan hal-hal yang tidak baik juga akan dibalas, diperlihatkan dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kata para ulama, pertama kita melakukan evaluasi terhadap ibadah-ibadah kita. Mumpung masih ada waktu ini. Karena hari ini sudah hari yang ke-6, ke-26. Para jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Rasa syukur kita kepada Allah, mungkin beberapa saat yang lalu kita merindukan kedatangan Ramadan, sehingga kita buat berbagai susunan daftar yang harus kita kerjakan di dalam Ramadan ini. Karena konon Imam Hasanul Basri, mungkin para salafus saleh yang lainnya, itu 6 bulan sebelum Ramadan selalu berdoa, ya Allah, masukkan saya sampaikan saya ke dalam bulan suci Ramadan, agar saya bisa meningkatkan amaliyah Ramadan saya yang mungkin bulan atau tahun lalu belum bisa diwujudkan. Terus berdoa, alhamdulillah kita diantar oleh Allah sampai ke hari yang ke-26. Maka kita bersyukur kepada Allah. Mungkin daftar-daftar harapan kita selama di luar Ramadan kemarin ini yang saya usahakan untuk kita kerjakan di dalam Ramadan ini. Kita lihat kembali daftar-daftarnya, mudah-mudahan bisa terpenuhi semua dengan baik. Bahkan kalau bisa melampaui apa yang kita rencanakan, apa yang kita ingin kerjakan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur pada Allah. Kita diberi kesempatan, yang artinya juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki, untuk meningkatkan kualitas, untuk meningkatkan kuantitas ibadah kita kepada Allah. Jadi kita bersyukur kepada Allah, dan mudah-mudahan dengan kesyukuran kita ini, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur terhadap nikmat Allah, la azidannakum, Allah akan tambah nikmat itu kepadaku. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kufur, mengingkari nikmat Allah, Allah ancam dengan azabnya yang sangat pedih. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur pada Allah, kita sampai ke hari yang ke-26, tinggal 3 hari kaji yang berhari raya hari Jumat, tinggal 4 hari lagi bagi yang hari Sabtu. Kita manfaatkan waktu-waktu ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensunnahkan di 10 yang terakhir, yaitu
i'tikaf. Jadi yang ketiga adalah bagaimana kita memanfaatkan di akhir-akhir Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah dengan i'tikaf. Apa yang kita lakukan? Yaitu termasuk di dalamnya adalah muhasabah. Di keheningan malam kita coba merenung, membuka, membayangkan, menelusuri kembali lorong-lorong waktu yang pernah kita lewati. Apa saja yang sudah kita ukir dalam perjalanan lorongan itu. Seiring dengan kita menemukan tadi titik-titik yang kurang baik, mungkin kita segera beristighfar, memohon pada Allah. Karena waktu satu saat untuk merenung dan memohon ampun kepada Allah jauh lebih baik daripada berjam-jam kita gunakan yang bukan untuk berhubungan dengan Allah. Ini saat-saat yang baik kita bermuhasabah, kemudian kita baca Quran, kita tadabburi ayat-ayat Al-Quran, kata dengan kata, dari ayat ke ayat. Maka di sana akan terasa kedoifan kita di hadapan Allah, terasa akan kelemahan dan kekurangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 hal yang kita berusaha untuk kita lakukan di akhir-akhir Ramadan. Yang pertama, melakukan muhasabah. Kita padukan antara perasaan khauf, rasa takut, dan raja harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita manfaatkan waktu-waktu terakhir ini dengan melakukan muhasabah, meningkatkan amaliyah kita yang mampu kita lakukan sesuai dengan potensi kekuatan yang kita miliki. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita semua dari Ramadan ini menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.